sudah terkenal. Ini terjemahkan hampir di semua bahasa di dunia ini. Judulnya Prolog Nena itu kalau di Inggris. Ibnu Khaldun itu menambah satu sigi atau penelitian itu di sebuah suku Arab. Ini suku Arab ini istimewa. Ada sebuah suku yang istimewa sekali. Kuat hafalannya. Terus dia itu sanggup menghafal ini nasab itu. Sampai berapa tingkat itu mereka hafal. Kita aja mungkin nggak hafal itu berapa tingkat. Al-Mukarram sekarang mungkin kalau bisa tanya sampai 6 tingkat ke atas, yakin saya nggak tahu ya. Paling sama kakeknya buyut aja mungkin jangan lupa. Bahkan sudah tidak tahu. Nah rahasianya gini, mengapa suku ini sanggup memiliki hafalan yang luar biasa? Menghafal kitab-kitab yang sulit-sulit itu sangat mudah bagi suku-suku. Ternyata rahasia suku itu jarang makan. Tapi begitu makan, makanannya itu bergizi. Gitu. Maka sebenarnya makan itu bukan yang penting kenyang atau banyaknya juga. Sebetulnya yang penting itu kualitasnya. Kalau jenengan sedikit makan, itu ada mekanisme dalam tubuh jenengan. Itu yang menjadikan jenengan itu akan terdetoksi. Kalau yang paham herbal itu tahu tuh. Puasa itu salah satu detoksi yang paling bagus. Zat-zat kanker itu akan dimakan kalau jenengan puasa. Makanya kalau yang mungkin kena penyakit kanker macam-macam itu berpuasalah. Itu insya Allah nanti dimakan. Termasuk kalau orang ingin pinter banyak berpuasa. Karena kalau orang berpuasa tapi bukan puasa sekedar menahan lapar dan dahaga ya, benar-benar berpuasa. Itu insya Allah orang itu akan sangat-sangat istimewa. Jadi kan pernah tahu itu ada dialog Imam Syafi'i sama Imam Al-Waqid itu gurunya Imam Syafi'i. Terus saat Imam Syafi'i itu mengeluhkan hafalannya itu kok kacau ya. Imam Syafi'i itu luar biasa hafalannya. Mungkin dengar sekali langsung hafal. Kata Imam Waqid, kamu itu terlalu banyak ini lihat Allah. Kamu pasti pernah lihat Allah wanita. Makanya hafalannya rontok. Dan kita ini hampir tiap hari, tiap jam di jumlah ekspansi rontok. Hafalan Qurannya suka belepotan. Baca kuliah yang kafir nggak selesai. Kalau saya nggak pernah mudah-mudahan. Jadi ya di dalam hadis juga disebutkan dulu aman bin Adam yudoa al-hasan tu asyu amsalnya bila sabri bin Abdul Wahid. Qala Allahu azza wa jalla illa siyamu fa innahu wa ana ajzihi. Itu istimewanya puasa. Makanya para sahabat itu selalu dianjurkan puasa minimal 3 hari sebulan. Mencapai puasanya minimal tengah bulan itu berpuasa. Jangan pernah nggak berpuasa. Ngopi terus nggak berpuasa. Ngopinya pintar tapi nggak pintar. Dan jangan salah, puasa itu bisa menghapus dosa atau fitnah seseorang pada keluarganya, pada harta dan tetangga. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, fitnah rajuli fi ahli wa malihi wa syarihi tukaffiru as-salatu was-siyam wa shadaqah. Fitnah seorang laki-laki pada keluarganya, maksudnya dosa. Dosa seorang laki-laki pada keluarganya, hartanya dan tetangganya bisa ditutup atau dihapus dosanya dengan sholat, puasa dan sedekah. Makanya sholat, puasa dan sedekah. Sedekah di sini itu maksudnya zakat. Ya, kalau sekalian 2-3 aktivitas itu utama bisa menghapus dosa-dosa. Jadi dengan sholat, jangan salah, kalau dengan sholat itu menghapus dosa-dosa.
Puasa juga sama. Orang yang berpuasa doanya mustajabah. Makanya mukarramun dengan kalau pas berpuasa di bulan suci Ramadan ini doa yang penting-penting dengan panjangnya. Saya sendiri itu di bulan Ramadan karena istimewa. Masya Allah ya, saya itu sering alami. Saya berdoa kepada Allah, misalnya malam nih jam 1 malam saya berdoa. Itu hanya dalam hitungan 1 jam doa saya dikabulkan doa. Karena saya itu minta dijawab, saya minta uang. Dapat benar Ustaz. Serius nih saya. Tapi kalau minta uang pada Allah, benar mau nggak ya? Ya nggak usah malu. Iya, itu serius. Di dalam hadis disebutkan salah satu laki-laki tidak wajib. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Ini mustajab benar. Yang pertama adalah imamul adil, imam yang adil, yang nggak pernah ngoplos. Oplos pertama. Iya. Jadi saya itu nyesel banget. Jadi kan saya punya motor ya di rumah itu. Itu saya misi pertama. Nyesel banget saya jadi selama ini saya beri tentang juga. Alat pertama. Masa apa pejabat mental kayak gitu, mental oposan gitu. Kurang ajar, mental hina. Imam yang adil itu kalau berdoa itu mustajab. Kemudian yang berikutnya wasoilu hatta yufiro, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kemudian wada'watul madlum, doa dari orang-orang yang dianiaya atau didolimi. Makhluk, hati-hati dengan orang yang didolimi. Orang yang berpuasa doanya mustajabah. Itu sudah ya tadi ya. Ini salah ya. Jadi yang berikutnya itu adalah puasa itu al-mukarram. Itu sebagai junahnya kaum muslimin. Junah itu sebagai perisai. Itu apa? Melawan hawa nafsu. Di dalam hadis Nabi mengatakan, manis tato al-da'ata fal yatazawwaj wa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa ma lam yastati' fa bisawmi wa innahu lam yaj'al. Kalau barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk nikah, ya nikah. Tapi kalau nggak mampu, dia disuruh berpuasa. Karena puasa kata Nabi SAW, fa innahu lahu wija'un. Karena puasa itu bisa menekan hawa nafsu. Kemudian di hadis yang disebutkan as-shaumu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qitali. Puasa itu adalah perisai dari api neraka, seperti perisai yang melindungi seseorang dari peperangan. Dalam hadis ini. Kemudian yang berikutnya, al-mukarram sekalian, di antara hadis-hadis yang berbicara tentang amal yang bisa memasukkan ke dalam surga, itu adalah ibadah siang, disebut secara sahih oleh Nabi SAW. Jadi ceritanya begini, ada seorang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia itu bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhiluni jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu perbuatan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Faqala alaika bisawmi. Nabi menjawab begini, wajib atas kamu berpuasa atau berpuasalah kamu. Suma anta itu santia kapakola. Dan saya mendatangi kedua kali ada Nabi dan bertanya lagi. Nabi jawabnya apa? Sama. Alaika bisyam. Anda saumi bisyam. Karena mukarramun, ibadah siam itu adalah satu ibadah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Itu istimewanya ibadah. Dan jangan salah, puasa dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Makanya kalau pas Ramadan ini baca Al-Quran, jangan kendor. Kalau bisa khatam sampai berapa kali itu.
Jangan sampai nggak khatam ya. Kayaknya ada yang nggak khatam. Tapi nggak apa-apa, yang penting baca Al-Quran. Nggak harus khatam. Nabi mengatakan begini, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat. Dan yaqulu syamu, berkata itu puasa, ayu rabbi mana atu fa'at ta'ama wa syahadati bin nahari fasyafi'ni fihi. Puasa mengatakan, ya Rabb, aku cegah dia dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memintakan syahwat kepadanya. Dan Al-Quran juga mengatakan, begini, yaqulu Quran mana tuhun nauma billaili wa syafi'i fihi wa yusabbahani. Ini bacanya di malam hari, Pak. Baca Al-Quran di malam hari. Kalau redaksi hadisnya gitu. Al-Quran mengatakan gini, saya telah mencegah dia tidur di malam hari. Berarti dia baca Al-Quran di malam hari. Kalau doanya ini baca malam di malam hari. Mungkin yang biasa sholat malam sambil baca itu, sholat tahajud, itu baca Al-Quran atau memperkuat hafalan. Jadi sahabat itu aku katakan jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Jangan lupa juga untuk sholat malam. Meskipun cuma 2 rakaat ditutup 1 witir. Kalau dengan capek, kalau nggak capek 8 plus 3 11 rakaat. Ini serius, sebenarnya kalau sholat malam itu lain. Di Al-Quran kan disebutkan makomnya akan dinaikkan oleh Allah SWT, makom mahmud, ke makom yang terpuji. Itu orang yang sholat malam. Apalagi dengan sholat malam membaca Al-Quran yang panjang-panjang. Itu dua ini ya, Al-Quran. Apalagi dengan pas puasa itu di bulan suci Ramadan, itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Jadi jangan lupa, yang pertama membaca Al-Quran, jangan lupa untuk berpuasa. Tapi khusus di puasa di bulan suci Ramadan ini harus benar-benar serius. Orang yang berpuasa masuk surga dari pintu Royan, Ar-Royan. Insya Allah ini juga panjenengan tahu. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Royan. Yadkhulu minhu sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina shaimun wa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu udriku qalan yadkhulu minhu ahadun. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang bernama Ar-Royan. Kelak pada kiamat orang-orang yang berpuasa masuk melewati pintu itu dan tidak masuk ke dalamnya selain dari mereka, selain dari al-shaimun. Apabila mereka masuk, maka pintu itu pun ditutup dan tidak seorang pun yang bisa memasuki. Ini pintu istimewa, VIP. Dengan urusan masuk melalui pintu apa itu kan kalau di dunia saja itu kadang-kadang orang itu merasa terhina kalau nggak masuk ke pintu VIP gitu. Kalau yang masih suka prestis keagungan dunia itu, kalau pejabat itu kalau nggak masuk pintu VIP itu menderita. Iya. Nah nanti orang yang suka berpuasa itu akan dimasukkan melalui pintu yang namanya Ar-Royan. Itu pintu istimewa, hanya dimasuki oleh Asom ini, nggak dimasuki yang lain. Istimewa sekali. Maka ini kata-kata mutiara. Jadi kalau kita sudah memahami tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu punya keistimewaan, punya keutamaan. Makanya kita selalu berdoa nih sejak di bulan Rajab kemarin ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Itu kita doanya kayak gitu. Karena kita tahu bulan suci Ramadan itu sendiri itu punya keistimewaan. Banyak kan orang membahasnya fadilah siang.
Tapi salah, bukan hanya siam saja. Ramadan itu sendiri, maksudnya bulan suci Ramadan itu sendiri itu punya keistimewaan. Selain dari ibadah siam itu sendiri, ibadah siam tentu ada keistimewaan. Makanya al-mukarramun yang dirahmati Allah, ini saya kutipkan ya, satu kata-kata hikmah dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Iya. Mengatakan begini. Halo. Istilah juga fima duminalah wa tafsiruka fima tulibatika dalilun ala intimasi basirah. Kesungguhan kamu pada perkara-perkara yang sudah dijamin oleh Allah pasti sampai kepada kamu. Sementara kamu mengabaikan, menelantarkan apa yang diwajibkan Allah kepada kamu, itu merupakan bukti bahwa mata hatimu itu telah buta. Jadi maksudnya gini, jenengan itu sebetulnya di dunia ini nggak usah serius-serius, bahkan begini, dalam tanda kutip nggak usah dipikirin. Perkara-perkara yang sudah dijamin oleh Allah pasti sampai kepada kamu. Contohnya adalah masalah kematian. Kematian itu pasti akan datang kepada jenengan. Rizki itu juga sama. Rizki itu perkara yang sudah dijamin oleh Allah pasti sampai pada jenengan. Jenengan nggak usah sungguh-sungguh di sini, karena itu bukan urusan jenengan. Lalu kesungguhan kita itu harus dicurahkan di mana? Fima tulibagi, pada perkara-perkara yang diwajibkan Allah kepada kita. Jenengan disuruh dakwah, serius dakwah. Nah, jenengan nggak usah khawatir nanti rizki saya di mana. Itu nggak boleh kayak gitu. Karena rizki itu merupakan perkara yang sudah dijamin Allah pasti sampai ke kematian juga sama. Jadi tugas kita itu atau fokus kita itu, keseriusan kita itu hanya pada perkara-perkara yang diwajibkan Allah kepada kita semua. Makanya di bulan suci Ramadan ini yang mukarramun, kalau kita berbicara dalam konteks meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, berarti yang harus kita pilih adalah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Yang kalau kita bicara dalam konteks apa? Kita berdakwah adalah berdakwah menegakkan syariat dan khilafah. Itu harus jadi fokus perhatian kita. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban. Karena para sahabat mengatakan ini kewajiban yang harus didahulukan dibandingkan kewajiban-kewajiban yang lain. Sampai penguburan jenazah Nabi saja didahulukan. Untuk apa? Untuk mengangkat seorang khalifah yang akan menggantikan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga para ulama min al-sunnah wal jamaah sudah mengatakan bahwa mengangkat seorang imam, seorang khalifah itu termasuk ahamal wajiban, kewajiban yang paling penting. Makanya kalau meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan itu, yang paling penting adalah panjenengan bisa memilih. Jadi ini amal yang diwajibkan itu harus jenengan fokus dulu. Baru yang sunnah, jangan jenengan asik pada yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib, itu salah. Itu tanda jenengan itu masih mengikutkan pada hawa nafsu. Tanda orang mengikuti hawa nafsu itu apa? Dia bersegera, serius mengerjakan yang sunnah, tapi dia malas kalau mengerjakan wajib. Itu tanda bahwa orang itu mengikuti hawa nafsu. Jadi yang disebutkan di kata hikmahnya di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau nggak salah ini bait kelima. Ya, bait kelima. Dikatakan istihad juga bima duminalaka tafsir kafima ulibahika dalilun ala intimasi basirati. Jadi jenengan aku bareng sekalian kembali di dunia ini fokus perhatian kita itu pada perkara yang diwajibkan Allah pada kita. Kita disuruh ibadah oleh Allah, itu yang harus jadi fokus. Jenengan nggak usah mikir masalah yang sudah dijamin oleh Allah. Karena jenengan pikir atau enggak, itu pasti sampai ke jenengan. Gitu. Baik, kemudian yang berikutnya
kita kata-kata itu aja. Ini dalilnya, dalil kata itu tadi. Jadi di Al-Quran disebutkan waqul ahlaka bisolati wastabir alaiha lanas alukalis konnah lunarzukuka wal akibatu littaqwa. Itu dalil tadi apa makalah kelima yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Itu adalah waqul ahlaka bisolati, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah alaiha, untuk mengerjakan sholat. Jadi yang pertama, keluarga kita jangan sampai ada yang tidak mengerjakan sholat atau ada yang malas mengerjakan sholat. Itu harus dengan perhatian, karena Allah memerintahkan secara langsung wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaiha. Dan Allah mengatakan la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada kamu. Itu maksudnya gini, jenengan di dunia ini sebenarnya ibadah saja, kerjakan yang wajib-wajib. Nanti kalau jenengan tanya, ya Allah kalau saya mengerjakan yang wajib-wajib saja, terus gimana saya nanti makan apa ya? Aku yang nanti. Itu maksudnya. Jenengan salah satu kewajiban laki-laki itu adalah bekerja untuk mencari udah. Nahnu narzukuka, kamilah yang akan beri rezeki kamu. Makanya dengan kamu fokusnya di mana kalau kita melihat hadis? Fokusnya pada mengerjakan sholat, bukan fokus mencari rezeki. Karena rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah itu maksud. Makanya muncul kata hikmah istihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tulibanullah dalilun ala intimasi basiroti. Yang berikutnya adalah ini ada satu hadis qudsi. Tapi hadis ini memang masih diperbincangkan tentang derajatnya. Ini ada di dalam kitabnya Imam Abu Nu'aim, Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Jadi di dalam hadis qudsi Allah berfirman begini, Abdi ati'ni bima amartuka wa la tu'alimni bima yusrifuka. Wahai hambaku, taatilah aku pada semua apa yang aku perintahkan kepada kamu. Maka fokus kita adalah yang diperintahkan Allah. Dan tidak perlu kamu mengajari aku bagaimana cara memperbaiki keadaan. Dengan yakin aja kalau panjenengan bertakwa kepada Allah. Allah itu nanti akan mengajari dengan satu pengetahuan yang jenengan tidak akan pernah tahu. Kami harus sudah wattaqullah yu'allimukumullah. Dan gitu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari. Jadi maksudnya memperbaiki kita itu memperbaiki keadaan kita. Rezeki kita macam-macam itu nggak usah ngajari Allah. Ini kayaknya kalau saya nggak bekerja begini nanti ini saya bukan nggak baik macam-macam urusan rezeki. Jadi kan boleh kalau dalam konteks Allah kalau dia harus kayak gitu. Cuma jangan mendikte Allah seperti itu. Nggak bisa. Allah itu kan ada ya orang itu sudah merencanain baik-baik. Bubar kan ada. Ada juga yang ngasal, malah dapat banyak lah. Tapi yang paling penting adalah kita diperintahkan untuk mentaati pada semua yang diperintahkan oleh Allah. Itu aja. Maka fokus kita kalau panjenengan pengen ibadahnya itu benar. Ibadah itu arti ibadah itu artinya adalah at-tadallul. At-tadallul itu artinya adalah merendahkan, patuh merendahkan diri pada Allah. Wal khudu, khudu artinya apa? Tunduk dan patuh pada Allah. Itu namanya ibadah. Jadi kalau jenengan ingin meningkatkan ibadah itu artinya jenengan disuruh untuk meningkatkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu. Nah ini kemudian ini dalam kitab Ahikam juga saya sebutkan ya. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila mabil ghaib
Fatakasul anil qiyami bil wajibat. Min alamati ittiba'il hawa. Di antara tanda orang itu mengikuti hawa nafsunya, itu adalah al-musara'atu ila bil khairati. Orang itu bersegera kalau mengerjakan ibadah sunnah, nawafil. Watakasul anil qiyam bil wajibat. Watakasul, tapi dia itu males. Kaslun, males apa anil qiyami bil wajibat. Males mengerjakan yang diwajibkan oleh. Di hadis disebutkan al-muharram tidak akan diterima sholat sunnah sebelum orang itu mengerjakan sholat wajib. Orang itu pasti pakai hawa nafsu, dia nggak pernah sholat 5 waktu tapi rajin sholat duha. Aneh kan? Nggak ketemu pirang perkoro ya. Kalau jenengan lihat itu yang orang yang pegawai bank itu dia bekerja dengan muamalah ribawi, tapi itu kalau sholat duha rajin rajin itu, puasa Senin Kamis rajin rajin itu. Tapi yang haram enggak, dia kewajibannya harusnya meninggalkan yang haram itu dikerjakan dulu. Berarti dia pakai hawa nafsu pasti. Maka kata saya Bismillah min alamati tibai hawa al-musarra'atu ila nawadil khairati wa takasul min al-qiyami bil wajibat. Ini yang terakhir. Jadi alhamdulillah ya kamu sekalian yang dirahmati Allah. Ini sering saya sampaikan di para ulama juga saya sampaikan. Jadi alhamdulillah kita itu termasuk bagian orang-orang yang konsen dalam dakwah juga untuk menegakkan kembali syariat melalui tariqah iqamatil khilafah, nasbul khalifah, mengangkat seorang khalifah. Yang perlu dengan ketahui, mengangkat seorang khalifah itu setelah berakhirnya zaman Nabi itu adalah kewajiban yang paling penting. Ini saya kutipkan makalah ini bukan ulama kaleng-kaleng. Jadi dia ini adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Al-Alama Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Nafi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkatakan dalam kitab As-Sawa'iqul Mughniqah, "Iklam aidan anna sahabata radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'ina ajma'u ala anna nasbal imami ba'da inqiradi zamanin huwa wajibun. Bajaru ahammal wajibati haitsu istaqul bi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ketahuilah juga sesungguhnya para sahabat yang ridho Allah tercurah kepada mereka seluruhnya. Jadi bukan mayoritas sahabat, seluruh sahabat. Mereka itu sepakat dalam mengangkat seorang imam, maksudnya seorang khalifah setelah berakhirnya zaman kenabian itu adalah wajib. Bahkan seluruh sahabat menjadikan kewajiban ini sebagai ahammal wajibat, kewajiban yang paling penting. Dari mana bisa dikatakan itu kewajiban paling penting? Haitsu istaghfaru. Karena para sahabat lebih menyibukkan diri dengan kewajiban mengangkat seorang imam khalifah andafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan memakamkan jenazahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi dalam tarikh yang masyhur wafat hari Senin, tapi nggak langsung dikuburin. Dia baru dikuburkan di hari Rabu. Padahal di antara sunnah Nabi dan itu termasuk perintah Nabi SAW,